Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SDM ingin mempresentasikan hasil progres PBL kami yang berjudul Website Manajemen dan Distribusi Beban Mengajar Dosen. Kita masuk ke pendahuluan, ada beberapa tahapan. Yang pertama, identitas proyek, kemudian identitas kelompok, deskripsi dan luaran proyek, capaian dan histori proyek, kendala dalam proyek, pembagian kerja dan rancangan, serta tahapan selanjutnya. Kita masuk ke identitas proyek. Di sini pengusul proyek yaitu jurusan Teknik Informatika dengan Manpro Bu Siti Nur Cahyati, Komanpro Pak Banu. Judul proyeknya yaitu Website Manajemen dan Distribusi Beban Mengajar Dosen. Selanjutnya identitas kelompok. Yang pertama ada Mateus Sinaga sebagai ketua kelompok, Alda Soleh Fajri, dan yang terakhir Lintang Sukma Hajar. Kita masuk ke deskripsi proyek. Website ini merupakan sebuah website yang bisa diakses secara online dengan berisikan informasi serta laporan kinerja dari akademik tata usaha kepada dosen dan jurusan dalam tahap 1 semester. Kemudian luaran proyek yang pertama adalah website yang dapat menampilkan form kompetensi dan kuesioner, kemudian website yang dapat dikelola oleh tata usaha untuk merekap data kurikulum dan silabus dalam 1 semester. Selanjutnya, capaian dan histori proyek akan dijelaskan oleh Mateus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan capaian dan histori proyek. Pertama, rancangan desain antarmuka website dalam Figma. Kemudian kami rancang unsur interface website di dalam Figma. Lalu ada use case diagram, baru penyicilan pengerjaan laporan, membuat halaman form login untuk 3 aktor, kemudian ada halaman dashboard, halaman data prodi, halaman matriks kompetensi dan rekapitulasi, halaman data dosen dan kuesioner, kemudian ada halaman evaluasi kompetensi wali akademik. Lanjut. Di sini adalah capaian dari desain interface halaman login yang dari website yang kami buat. Lanjut. Pada bagian ini adalah use case diagram pada website kami. Pertama ada admin. Admin dapat mengelola data, yaitu melakukan view dan cetak. Admin juga dapat melakukan login, dapat mengupload data silabus atau mengelola data silabus, kemudian mengelola data BOR BU811, data BU812, data BU813, data BU814, data BU15, dan kemudian logout. Kemudian ada dosen. Dosen dapat mengisi data BU813, BU814, dan BU15. Kemudian di samping kanan ada use case diagram dari jurusan. Jurusan dapat melakukan mengolah data, yaitu view, cetak, dosen atau tambah atau melakukan create, update, delete. Kemudian jurusan dapat melakukan login, data silabus, mengelola data BU811, mengelola data BU812, mengelola data BU813, mengelola data BU814, mengelola data BU815, kemudian dapat logout. Kemudian jurusan hanya bisa melakukan pengisian terhadap BU813, BU814, dan BU15. Pada BU11 sampai BU12 jurusan tidak dapat melakukannya. Lanjut. Ini adalah desain dari website yang kami buat untuk halaman admin atau user admin. Sini ada login, kemudian ini tampilan home untuk admin, ada data prodi untuk mengelola data prodi, ada matriks kompetensi untuk mengelola kuesioner atau data kurikulum, data kuesioner untuk wali kelas, kemudian ada hasil rekap dari yang diisi oleh dosen, kemudian ini identifikasi kompetensi, kemudian evaluasi, dan ini tabel user yang dapat login ke website. Lanjut. Ini pada halaman ini adalah halaman dari dosen. Ini adalah halaman home untuk dosen, kemudian ini adalah halaman seperti kuesioner untuk yang dapat diisi oleh dosen. Ada data dosen dan isi kuesioner. Lanjut. Pada halaman ini adalah halaman yang sama seperti admin untuk aktor jurusan. Ini adalah
untuk jurusan, data prodi, materi kompetensi, rekapitulasi kompetensi, identifikasi kompetensi, dan evaluasi kompetensi. Bedanya di jurusan tidak dapat mengakses tabel user yang dapat masuk ke website. Lanjut. Untuk penjelasan logbook, saya serahkan kepada Lintang. Baik, yang terakhir adalah history project. Pada website kali ini kami menggunakan logbook. Logbook yang sudah kami isi ada 2, yaitu perencanaan dan implementasi. Selanjutnya ada kendala dalam project. Bagian ini akan dijelaskan oleh Alda. Pada Alda, saya silakan. Kendala dalam proyek yang pertama, kurang memahami alur bisnis dari website. Yang kedua, pencabaran dari makro dan komakro yang berbeda. Dan yang ketiga, penggunaan jenis bahasa pemrogramannya. Lanjut. Untuk pembagian kerja, di sini Mateus sebagai koordinator dan programmer, Alda Sola Fajri anggota dan dokumentasi, Lintang Sukma anggota reporter warti. Lanjut. Rancangan tahap selanjutnya, di sini kami memperbaiki desain dan halaman website secara paralel. Kedua, menambah beberapa fitur yang masih belum terselesaikan. Lanjut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.